Selamat datang dalam program dan kegiatan Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam rangka perluasan kesempatan kerja. Kita ketahui bersama kondisi saat ini, pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, hadirnya peran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, menyelenggarakan peningkatan kualitas tingkat partisipasi angkatan kerja melalui inkubasi bisnis atau wirausaha. Diharapkan dapat menumbuh kembangkan wirausaha baru dan mempertahankan kelanjutan wirausahanya serta menjadi wirausaha yang mempunyai daya saing tinggi. Untuk itu manfaatkan program dan kegiatan pada Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagai upaya solusi tetap meningkatkan kualitas diri dan menggali potensi diri melalui sistem digitalisasi. Selamat mengikuti dan manfaatkan program kegiatan Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya Syamsul Arifin. Kita akan lanjutkan pembahasan materi tentang frozen foods. Kali ini yang kita bahas adalah bagaimana nih alur prosesnya. Gimana sih proses produksi yang benar supaya produk kita yang nanti kita hasilkan kualitasnya benar gitu ya, kualitasnya bagus sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan harapan kita. Oke, nah pada saat nanti kita mengolah, berarti yang tentunya harus kita siapkan adalah peralatan, ruang kerja, ya, kemudian bangunan yang mumpuni, yang sesuai dengan standar. Ya, nanti akan kita bahas di sesi yang lain. Apa sih persyaratan dasar pengolahan produk makanan gitu ya? Cuma saya secara umum saya akan bahas dulu secara singkat tahapan-tahapan apa sih yang nanti harus dilakukan, ya? Bagaimana sih flow-nya? Nah, pertama kalau kita bilang tahapan adalah pasti dari mulai bahan baku diterima. Jadi pertama tahapannya adalah penerimaan bahan baku. Bahan baku yang kita terima bisa bentuk macam-macam, tergantung nanti produk yang kita olah gitu. Kita contohkan kita memproses produksi makanan yang sudah dibekukan, yang sudah dimasak dan dibekukan gitu, atau frozen ready meals food lah katakanlah. Nah, ketika kita menerima bahan baku, ada beberapa jenis bahan baku yang diterima. Dari suhunya, dari kondisi produk yang diterima biasanya terbagi jadi 3 ya. Ada produk yang frozen yang kita terima dari supplier, ada produk yang chill, dan ada produk yang ambient. Nah, ini istilahnya ambient adalah suhu ruang ya, suhu biasa. Biasanya kita terima ada 3 jenis nih. Kalau frozen berarti kita terima, kita cek dulu suhunya, kemudian kita periksa kualitasnya, baru kita simpan ke dalam lemari pendingin. Boleh masuk chest freezer, boleh masuk ke cold room atau cold storage, terserah kita punya fasilitas yang mana. Ketika kemudian kita menerima produk yang chill, sayuran, buah, kemudian kita akan cuci dulu, setelah itu kita simpan di dalam refrigerator atau kulkas biasa yang suhunya 10 derajat, nggak masalah ya. Atau kita terimanya yang suhu ruang, misalkan bumbu, kondimen ataupun dry goods atau produk-produk kemasan yang kita beli sebagai bahan tambahan, ya kita simpan dalam ruangan tertutup ya, yang tidak boleh terkena sinar matahari langsung, atau kelembabannya kita harus jaga supaya dia nggak cepat menggumpal misalkan kalau dia powder gitu ya. Penerimaan bahan ini menjadi penting karena setiap bahan baku yang kita terima kita harus periksa. Kalau bahan baku yang kita terima jelek, akhirnya akan berpengaruh terhadap produknya.
garbage in, garbage out. Kalau kita masukkan bahan baku atau kita terima, kita beli bahan baku yang murah, jelek, udah busuk gitu ya, kita nggak mungkin menghilangkan resiko bahwa produk yang akan dihasilkan lebih baik. Nggak, paling kita tutupin sama bumbu supaya nggak terlalu terdampak ya, tapi tetap aja produknya jadi jelek gitu ya. Sehingga pastikan dalam rangka pemilihan bahan baku kita betul-betul memilih bahan baku yang prima, yang baik ya, sesuai dengan harapan, sesuai dengan keinginan kita, dan tentunya disesuaikan dengan budget Anda. Ya, tergantung, kalau kita mau yang premium ya kita pilih bahan baku yang terbaik gitu ya. Karena akan ngaruh sekali lagi. Setelah kita terima, kita periksa, kita cuci, kita simpan, penerimaan bahan baku dan penyimpanan. Tapi ada juga yang kita langsung gunakan secara segar, beli telur langsung pakai gitu boleh. Jadi nggak usah disimpan, kita langsung pakai, atau kita bentuk atau model prosesnya one day production gitu ya, kita belanja pagi, sore udah selesai, jadi sekaligus nggak ada penyimpanan, nggak ada nyetok bahan ya. Tapi itu resiko tinggi sih, ketika nanti bahannya lagi nggak ada, kita akhirnya nggak produksi, kita akhirnya nggak jualan gitu ya. Nah, sehingga nanti setelah disimpan, produk ini kan akan kita olah lanjutan, itu yang disebut dengan tahapan persiapan awal atau preparation. Apa maksudnya tahapan persiapan awal nih? Kita udah mau ngolah, dagingnya kita beli beku atau ayamnya kita beli beku, tentu saja ada tahapan yang disebut dengan thawing. Thawing atau pelelehan atau defrosting ya. Thawing, pelelehan atau defrost. Daging sapinya kita keluarkan dari freezer, masih beku tuh. Gimana caranya supaya dia cair ya? Akhirnya kita bisa potong-potong. Nah, ini yang seringkali juga salah kaprah. Thawing, pelelehan merupakan kunci paling penting untuk tetap menjaga kualitas dari produk tersebut. Ada metodenya, jadi nggak sembarangan gitu ya. Nah, ini saya gambarkan. Coba Anda lihat gambar ini. Ada daging, kemudian direndam air begitu saja. Apakah kira-kira tepat metode thawing seperti ini? Ya, dagingnya direndam pakai air. Airnya air tidak mengalir gitu ya, disimpan, sebelahnya lagi cuci piring. Apa yang terjadi? Sangat tinggi resikonya. Daging mudah busuk, bakteri bisa masuk dari mana-mana, dan bisa jadi kualitasnya tidak akan sebaik produk yang di-thawing secara tepat. Sehingga ada 3 kategori thawing yang sangat direkomendasikan gitu ya. Yang pertama, thawing menggunakan air mengalir. Nah, kita lihat gambarnya. Jadi plastiknya dibungkus, produknya masih dibungkus plastik, kemudian airnya dikocorin, air dingin, jangan air panas ya, air dingin dikocorin, udah ditinggal. Kenapa? Bakteria tidak menumpuk di air yang tidak mengalir gitu ya. Kalau airnya mengalir terus menerus ya, dia running water, dia mengurangi resiko rekontaminasi, kontaminasi ulang. Kedua caranya ya pakai microwave. Pakai microwave kita masukkan, kemudian nanti ada tombol di microwave tadi, tombolnya biasanya tombol kayak daging, kemudian ada asapnya, itu berarti dia harus di defrost, pencet defrosting, waktunya nanti disesuaikan, dia akan meluruh dengan sendirinya atau thawing dengan sendirinya. Dengan cara itu lebih baik, mengurangi juga resiko drip loss. Cara yang paling baik sebetulnya adalah menggunakan refrigeration thawing atau thawing yang menggunakan kulkas, bukan di freezer ya, di kulkas. Jadi kalau saya bilang sama istri saya, kalau mau thawing itu dari freezer atas taruh aja dulu di kulkas yang bawahnya, simpen aja di situ. Tapi butuh waktu yang lama. Nggak masalah kalau kita masih punya waktu untuk misalkan masaknya besok ya, sore atau jam 9 malam sebelum saya tidur, saya taruh dulu di kulkas biar besok tinggal diolah gitu ya. Kenapa? Dengan penaikan suhu, karena itu kan naik suhunya ya, dari dingin ke panas itu naik suhunya, pelan-pelan dengan kenaikan suhu yang perlahan itu sangat berpengaruh terhadap meluruhnya kristal es ya, sehingga resiko drip loss-nya terjaga dan dia thawing dengan sempurna secara perlahan. Jadi ibaratnya nggak shock dia.
Kalau langsung dari beku langsung tiba-tiba dipanaskan kan dia shock, akhirnya merusak semua gitu. Strukturnya rusak, semuanya rusak. Berpengaruh terhadap rasa, pasti itu. Jadi kalau skala besar, biasanya industri punya towing area atau punya chill room yang dedicated untuk towing. Jadi satu ruangan besar, ya suhunya dijaga di 4 derajat Celcius, masukin semua, ditinggal. Besok baru udah mulai cair, kita proses lanjutan. Jadi ingat ya, 3 cara towing, lihat di gambar, ada running water, air mengalir, menggunakan microwave atau menggunakan refrigerated. Yang lainnya tidak direkomend. Ya, artinya rekomend ini bukan berarti nggak boleh, haram gitu, enggak, cuma bisa ngaruh terhadap kualitas produknya. Nah, secara teori maupun secara praktik 3 cara ini yang paling baik ya, tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Kalau kulkasnya penuh ya jangan taruh di kulkas, sudah pakai air mengalir. Tapi sekali lagi jangan pakai air stagnan atau direndam pakai ember gitu ya, direndam dalam baskom, direndam dalam wastafel. Nah, itu nggak banget sih. Oke, tahapan persiapan lanjutannya adalah kita mempreparasi bahan-bahan gitu ya. Bahan-bahan kita preparasi, bahan segar, sayur, bumbu-bumbu kita preparasi, termasuk juga cuci ya. Jadi ini ada towing tadi, kemudian cuci, potong, grinding itu apa, digiling gitu ya. Nah, ini tergantung prosesnya mau yang mana. Termasuk di dalamnya kalau kita punya formula tambahan bumbu ataupun tambahan spices ya, ingredients, itu nanti disebut dengan formulasi atau mixing. Di-mixing, dicampur. Nah, tentunya dalam rangka formulasi ini kita butuh timbangan. Untuk nimbang apa ya? Nimbang bumbu. Jadi untuk skala proses produksi, jangan menggunakan takaran yang nggak jelas, harus ada takarannya gitu ya. Entah itu gramasi, entah itu pakai satuan yang lain, satuan ukuran yang lain, yang kayak sendok peres atau apa. Jadi nggak bisa tuh tambahkan garam secukupnya, nggak bisa. Karena nanti akhirnya tidak konsisten rasa dan kualitasnya ya. Terutama rasa sih, pasti nggak akan konsisten gitu. Maka setiap kali ada formulasi harus dibakukan. Formulanya dibakukan, Anda kalau itu rahasia silahkan Anda simpan sebagai satu metode atau proses yang Anda pegang sebagai secret recipe misalnya. Tapi harus ada satuan, gramasi atau menggunakan satuan lain yang lebih simpel, lebih praktis dalam digunakan gitu ya. Semua harus ada satuannya, jadi nggak bisa sekali lagi tanpa satuan, nanti akhirnya rasanya nggak konsisten. Kemudian tahapan lain dalam persiapan awal adalah persiapan terkait dengan kemasan. Kemasannya kita harus sudah siapin dulu nih ya. Kemasannya apa? Tergantung, nanti kita akan bahas juga teknologi kemasan. Bisa kemasan pakai plastik, bisa kemasan kertas, atau sesuai dengan ini ekspektasi dari kita, produknya apa yang mau dijual gitu ya. Nah, setelah tahapan persiapan selesai, tahapan berikutnya adalah tahapan cooking, memasak ya, pemasakan. Pemasakan ini dilakukan sesuai dengan urutannya. Nah, tergantung nih, makanya spek produknya apa yang mau dijual. Misalkan kalau kita mau bikin nasi goreng ya, tentunya masaknya kan pertama bumbu dulu, dikasih telur, baru nanti nasinya ya. Dan itu namanya sequence of cooking sequence atau standard operating procedure, SOP. SOP-nya disesuaikan dengan jenis masakannya, tetapi SOP-nya harus ada kejelasan, instruction ya, harus ada kejelasan. Biasanya ditempel lah cara mengolah gitu. Nah, SOP sederhana itu yang disebut dengan SOP sederhana, membuat tata cara pemasakan gitu ya. Kalau mungkin teman-teman dulu di tabloid atau mungkin bisa online lihat, pasti ada cara memasak. Nggak mungkin masak asal masukin aja semua gitu. Jadi untuk pemasakan tergantung jenis produknya, tata cara urutannya disesuaikan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing urutannya. Nah, yang paling penting dalam pemasakan adalah pemanasan. Panaskan suhu ya produknya, suhu pemasakan ini sesuai dengan ekspektasi kita. Cuma secara minimal pemasakan itu suhunya rata-rata di 70 derajat Celcius. Ini dianggap sebagai makanan yang sudah matang atau disebut dengan full cooking.
Ya, waktunya bisa mulai dari 5 sampai 30 atau 1 jam memasaknya, tergantung. Sama ketika dia sudah mencapai suhu 70 derajat Celcius itu dianggap sudah matang. Ada yang makainya 100, ada yang makainya 80 ya, tapi di bawah 70 derajat dianggap makanan tersebut tidak matang sempurna. Artinya apa? Kalau makanan tidak matang sempurna, resikonya masih ada bakteri yang hidup ya, dan itu bisa berpengaruh terhadap resiko keracunan makanan karena kontaminasi bakteri. Apalagi bakterinya yang bakteri patogen. Nanti akan kita sesi lain ya, membahas khusus tentang bakteri karena 1 semester bahasanya. Bakteri patogen ini bakteri yang menyebabkan penyakit, yang bisa menyebabkan orang sakit ya, Salmonella, E. coli, Listeria, Vibrio cholera, Staphylococcus, macam-macam, dan itu bisa menyebabkan kita sakit kalau kita memasaknya tidak sempurna. Sehingga standar industri dalam rangka pemasakan setidaknya suhu 70 derajat Celcius. Setidaknya dengan waktu masak rentang antara 10 sampai seterusnya, tergantung dengan apa yang dimasak gitu ya. Secara teori 70 derajat 2 menit. Secara teori itu bisa membunuh bakteri, kecukupannya ya, kecukupan panas yang bisa untuk membunuh bakteri dalam rangka pemasakan 2 menit. Tapi 2 menit itu bukan waktu masaknya ya teman-teman. 2 menit itu dihitung setelah suhu produk tersebut mencapai 70 derajat. Misalkan bakso kita tusuk pakai termometer ya, tusuk pakai termometer, ini namanya core produknya, core produk ya, atau intinya. Kita colokin pakai termometer, kita rebus. Ketika termometer ini mencapai angka 70 derajat Celcius baru dihitung selama 2 menit. Jadi bukan 2 menit itu dari mulai nyalain kompor, enggak. Dari mulai dicemplungin si bakso, kita ukur suhunya, dilihat nih. Kan nanti naik perlahan tuh, tak sampai 70 derajat baru kita hitung pakai stopwatch. Set, 2 menit. Ya, itu untuk membuktikan teorinya ya. Tetapi dalam rangka prakteknya sebetulnya nggak gitu. Pokoknya kalau 70 derajat Celcius masaknya jangan persis 2 menit. Bisa jadi lebih ya, rata-rata lebih. Nggak mungkin masak nasi goreng 2 menit, nggak jadi itu ya. Bisa jadi lebih dari 10 bahkan 15 menit gitu ya. Jadi tergantung produknya apa yang dimasak, waktunya itu sangat bervariasi. Nah, tahapan berikutnya nggak kalah penting setelah cooking adalah cooling. Cooling itu pendinginan. Jadi nggak boleh banget produknya masih mateng, produksinya masih panas, baru mateng, masih panas, langsung dikemas. Satu, resikonya akhirnya cepat basi. Kenapa basi? Karena pada saat pemasakan, pada saat panas, itu masih ada uap air tuh. Masih ada uap air, kita tutup, uap airnya ada kejebak. Uap air yang terjebak itu menjadi titik-titik air tuh jadinya, mengembun. Air itu kontaminan karena bakteri hidup kalau ada air. Makanya sering banget tuh, jangan dulu ditutup, masih panas. Itu ada benarnya. Ya, sehingga cooling ini sangat penting terutama untuk produk-produk yang akhirnya nanti dibekukan. Kita nggak boleh nih masukin di dalam freezer produk panas, nggak boleh. Kenapa? Ngerusak freezernya. Sehingga harus ada tahapan secara menurunkan suhu ya terhadap produk tersebut secara natural juga bisa, maksudnya dibiarin aja atau dikipasin ya, atau dimasukkan ke ruangan yang dingin dulu. Nah, sampai suhunya berapa? Cooling ini idealnya di suhu 30 sampai 35 derajat Celcius. Ketika dia sudah 35 itu berarti suhunya sudah sama dengan suhu kita ya. Udah adem lah intinya, dan itu siap. Baru nanti tahapan berikutnya adalah masukkan ke mesin pembekuan. Entah pakai tunnel freezer, entah pakai spiral freezer, atau yang paling sederhana pakai kontak plate freezer ya, yang isinya tadi es batu semua gitu misalnya. Dan itu yang paling praktis. Pendinginannya berapa jam? Tidak boleh lebih dari 2 jam ya, tidak boleh lebih dari 2 jam dari suhu 70 derajat turun ke suhu 35 derajat. Semakin cepat dia dingin semakin bagus. Jadi jangan dibiarin habis masak selesai, misalkan masak ayam gitu ya, masak ayam, opor lah ya, opor ayam udah selesai kita tinggalin tuh, ini mau dibekuin nih, opor ayamnya ceritanya mau dibekuin, bukan untuk dikonsumsi langsung ya. Ini ceritanya kita proses produksi frozen. Ini kayak kita mau bikin opor ayam frozen.
Mungkin Pak, mungkin saya punya produknya ya. Nanti saya akan coba jelaskan, ini loh tipe produknya. Opor ayam frozen, opor ayamnya kemudian dimasukkan ke dalam freezer gitu ya, dikemas. Tetapi pada saat dia sebelum dikemas suhunya masih tinggi ya, masih 70 derajat, akhirnya setelah dikemas dia jadi asam. Atau proses coolingnya kelamaan, jadi habis dimasak ditinggal aja dulu 4 jam kemudian itu udah keburu asam. Atau belum asam sih Pak, kan dicicip dulu nih, asam nggak? Enggak, aman bro, masukin ke pembekuan, masukin. Setelah dia beku, mungkin 2 hari kemudian produknya akan mulai menggembung dan asam. Itu sudah mengalami oksidasi dan sudah mengalami pertumbuhan bakteri. Kenapa? Sebelum dia beku, bakteri sudah tumbuh membentuk gas. Jadi kalau gembung itu bakteri membentuk gas ya, karena dia ada respirasi. Jadi sering banget, kok produk beku bisa asam ya? Bisa, karena keasaman itu terjadi sebetulnya sebelum dia membeku. Pada saat membeku, apalagi pembekuan lambat yang butuh waktu 12 jam misalnya. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat dia udah sebelum dia beku, dia udah keburu asam gitu ya. Nah itu teorinya sebetulnya banyak, tetapi secara praktek hindari cooling terlalu lama dan hindari freezing terlalu lama. Nah setelah cooling ini, tahapan berikutnya bisa saja dibekukan dulu, bisa saja dikemas dulu atau ditimbang dulu. Tapi biasanya umumnya sebelum dibekukan produk tersebut kemudian ditimbang di penimbangan atau di portioning sesuai dengan gramasi yang kita inginkan. Net weight-nya mau berapa? Mau 100 gram kah? 500 gram kah? Gitu ya. Atau 250 gram. Net weight berarti berat bersih produknya saja yang ditimbang ya, tidak termasuk kemasan. Nah, setelah di portioning baru kita kemudian masukkan produk tersebut ke dalam pengemasan produk. Pengemasan produk bisa macam-macam ya. Ini saya contohkan ada 3 jenis produk yang pengemasannya menggunakan pengemasan vacuum atau menggunakan skin pack. Ini di luarnya, kemasan luarnya ini adalah wrapping ya, plastik wrapping. Untuk apa tujuannya? Untuk mempercantik penampakan. Kemudian ada karton yang printing, ini adalah sleeves ya. Nanti coba kita buka, ini bentuknya seperti ini, adalah opor ayam. Wah. Sobeknya dari sini biasanya ya. Jadi sleeve seperti ini. Nah ini sebetulnya kan informasi semua yang ada di dalam kemasan ini adanya di sleeve, sementara ini adalah produk yang dikemas menggunakan metode vacuum. Ini vacuum produk, namun skin pack. Jadi ini ada plastiknya di sini, teman-teman, ada plastiknya dan kayak lilin ya. Di vacuum kemudian di skin pack. Nah, plastiknya ini tray-nya menggunakan tray yang microwavable, dia bisa tahan suhu panas hingga 185 derajat Celcius. Artinya produk ini memang tinggal dimasukkan ke dalam microwave tanpa harus membuka bungkus dalamnya, dan dia akan secara otomatis matang ya dalam waktu kurang lebih 3-4 menit dan tinggal siap santap. Nah ini produk ini kategorinya adalah frozen ready meals atau ready to eat, siap untuk dimasak, siap untuk dimakan, tinggal dipanaskan atau dihangatkan. Nah pada saat tahapan penimbangan, model ini adalah dia ditimbang. Pertama ditimbang dulu plastik tray-nya, kemudian timbangannya nanti kita tear, dienolkan ya. Kemudian dimasukkan produknya sampai dengan ini produk ini netonya adalah 250 gram, ditimbang sampai dengan total berat bersihnya 250 gram termasuk semua bahannya, ada kentang di sini, ada ayam karena ini produknya opor ayam ya. Ada bawang sama dengan kuahnya. Kemudian setelah ditimbang produk tersebut dikemas, masuk ke dalam mesin vacuum, baru dibekukan gitu ya. Ada yang produknya dibekukan dulu, misalkan yang kayak saya sebutkan tadi fillet itu dibekukan dulu, baru nanti dikemas vacuum supaya teksturnya dia membentuk sesuai dengan lekukan dari produk tersebut supaya cantik penampakannya ya. Nah dalam rangka pengemasan yang nanti perlu diperhatikan adalah bahan kemasan apa yang akan digunakan. Ini bisa pakai plastik
umumnya ya bisa pakai paper bag, paper ya, bahan paper. Tapi untuk pembukuan rata-rata yang digunakan pakai bahan plastik. Jarang pakai yang can atau yang dalam botol kaca gitu. Biasanya kalau botol kaca untuk produk-produk yang liquid ya, atau jar itu bentuknya liquid. Nah, setelah pengemasan baru masuk pembekuan, atau ini bisa dibalik tadi, vice versa, bisa bolak-balik, bisa pembekuan dulu baru pengemasan. Nah, dalam pembekuan ini yang tadi sudah disampaikan bahwa yang menjadi kunci kontrol dari pembekuan adalah pastikan suhu produknya di minus 18 derajat Celcius pasca dia beku. Sehingga waktu pembekuan nanti bisa diatur sesuai dengan mesin, kapasitas mesinnya. Sekali lagi, waktu pembekuan bisa diatur sesuai dengan kapasitas mesin. Namun, jika kita mengacu ke quick freezing, maka waktu pembekuan idealnya tidak lebih dari 4 jam. Tidak lebih dari 4 jam idealnya. Alasannya sudah saya sampaikan tadi di video sebelumnya, sehingga kalau kita melakukan proses kerja yang seperti ini, maka produknya masih bisa terjaga. Bahkan sekali lagi, produk beku itu bisa tahan sampai dengan 18 bulan. Oke, nah tahap selanjutnya adalah pelabelan ya. Setelah pembekuan, kemudian nanti ada pengemasan menggunakan plastik seperti ini. Kemudian ada pelabelan. Apa sih yang dilabel di sini? Yang dilabel adalah pelabelan terhadap kode produksi dan kadaluarsa. Kode produksi itu paling sederhana adalah tanggal, bulan, tahun. Kode produksi diperbolehkan. Ada yang menggunakan kode produksi numerik kompleks ya, menggunakan huruf, kombinasi dan angka. Ada yang menggunakan metode sendiri. Jadi tidak ada ketentuan untuk kode produksi. Namun untuk penulisan tanggal kadaluarsa harus mengikuti kaidah tanggal, bulan, tahun, atau minimal bulan dan tahun untuk shelf life yang panjang. Itu karena ada aturan main, ketentuan dari Badan POM yang mengatur tentang pelabelan kemasan pangan. Jadi sekali lagi, untuk pelabelan yang paling harus ditulis ya, label apa sih yang harus ada, tulisan apa sih yang harus dicap adalah kode produksi dan tanggal kadaluarsa. Sisanya nanti akan kita bahas dalam sesi video tersendiri, bicara tentang persyaratan pelabelan kemasan pangan. Nah, setelah nanti dilabelin baru masuk karton atau kemasan sekunder. Ya, kemasan sekunder bisa macam-macam ya, bisa kantong plastik resek besar, bisa masuk karton, bisa masuk plastik, bisa masuk tin wall dan lain-lain. Nah, yang penting kemasan itu fungsinya melindungi ya, melindungi produk tersebut dari resiko rusak, resiko cacat atau selama transportasi dan distribusi. Setelah produknya dikemas karton, ini udah siap dipasarkan sebetulnya ya, siap distribusi. Nah, yang paling penting di sini, produk beku itu kelemahannya adalah rantai distribusi yang memerlukan yang disebut dengan cold chain, rantai dingin. Maka menjual produk ini tidak sama dengan menjual produk-produk snack. Produk snack, produk yang bisa disimpan dalam kondisi temperatur ambient atau temperatur ruang. Produk ini harus disimpan, harus ditransportasikan sedingin mungkin. Setidaknya tidak lebih dari 18 derajat Celcius. Setidaknya ya. Semakin sering fluktuasi itu terjadi, semakin sering peningkatan suhu terjadi, semakin cepat produknya rusak atau kualitasnya tidak lagi sama dengan sebelumnya gitu. Jadi memang frozen foods ini dalam rangka distribusinya merupakan challenge yang sangat berat ya, terutama di Indonesia karena kita belum banyak infrastruktur, terutama alat dan metode kirim untuk mencapai jaringan yang luas, mungkin nasional ya. Kalau kita nggak punya armada atau kita tidak bekerja sama dengan pihak ketiga yang lain. Jadi ini salah satu kelemahan yang dialami hampir semua pengusaha kuliner, terutama yang berbisnis frozen, adalah masalah transportasi, distribusi dan penyimpanan. Ya, sehingga ini juga menjadi mungkin poin penting bagi teman-teman ketika nanti mau mengembangkan usahanya. Barangkali memang tertarik dengan
saya ambil bagian untuk distribusi pangan yang metodologinya atau metode pembekuan dan penyimpanan bekunya harus saya jamin, termasuk menyewakan cold storage dan lain-lain atau penyimpanan beku ya. Dan belum banyak gitu. Jadi itu masih banyak banget kesempatannya, luar biasa. Pemain frozen semakin banyak, tetapi problemnya bersama-sama dihadapi adalah keterbatasan sarana dan angkutan kirim. Kalaupun ada, mahal. Ya, jadi itu saja mungkin tahapan-tahapan yang kita pentingkan dalam proses pengolahan produk beku. Ya, nanti lebih detail lagi kita akan bahas pada video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.